Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin dan hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita telah pun memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah 1443 Hijrah. Di bulan Dzulhijjah ini umat Islam diperintahkan supaya mempersiapkan syariat yang akan dilakukan di bulan Dzulhijjah nanti. Ada 3 syariat yang harus dihidupkan. 3 syariat harus dihidupkan oleh seluruh umat Islam di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ibadah haji. Yang kedua, ibadah kurban. Dan yang ketiga, ibadah puasa. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Selain daripada kita mempersiapkan atau menyediakan fisikal, emosi, dan perlu keuangan, ibadah haji ini sangat berat dan rumit, memerlukan pengorbanan tidak sedikit dibandingkan ibadah yang lain. Memerlukan biaya, memerlukan kesabaran, ya kan? Dan memerlukan pengorbanan. Sedangkan ibadah yang lain seperti sholat tanpa modal, ibadah puasa pun tanpa modal. Kurban ada modal sedikit, yaitu dengan mengeluarkan keuangan. Ketiga syariat di bulan Dzulhijjah ini yang paling berat adalah ibadah haji. Dan itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Termaktub di dalam surah Ali Imran ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Artinya harus ada ongkos. Perhatikan juga di dalam surah Al-Hajj ayat ke-27 hingga ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan menaiki unta yang kurus, yakni kendaraan
Mereka datang daripada segenap penjuru dunia, daripada seantero dunia, segenap dunia, penjuru dunia yang jauh, supaya mereka itu dapat menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Perhatikan tadi disebutkan dhamirin, yakni unta yang kurus. Kenapa disebutkan unta yang kurus? Maksudnya tak perlu kendaraan yang mewah. Kalau bas pun tak perlu bas yang baru, sederhana. Penerbangan pun tak semestinya yang bagus, asalkan sampai maksudnya. Ada yang jalan kaki, mungkin daerah-daerah yang berdekatan dengan Makkah Al-Mukarramah. Ibu bapak sekalian, mungkinkah kita dari sini pergi haji berjalan kaki? Tak mungkin. Maka dari itu kendaraannya sudah ada. Tapi di sini tak disebut kendaraan berupa kendaraan penerbangan kapal terbang, tidak. Tapi artis terangkan ala kulli dhamirin. Dhamirin ini unta yang kurus. Maknanya tak perlu penerbangan atau bas yang bagus sekalipun, asalkan sampai ke sana. Itu yang dimaksudkan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pernah seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang mewajibkan syarat wajib pergi haji?" Baginda menjawab, ada bekalan, ada bekal, yakni belanja dan ada kendaraan. Maksudnya selain daripada kendaraan, ada ongkos yang lain. Biaya masyair ini ongkos kendaraan ke Arafat dan juga ke Mina. Semua sekali kendaraan itu sudah disiapkan, itu perlukan ongkos biaya. Maka kalau sekarang kita tahu muassasah telah pun menyediakan masyair itu berapa biaya bas daripada hotel, daripada tempat tinggal mereka ke Arafat dan seterusnya, pulang perginya, termasuk juga biaya kemah. Itu masyair namanya. Itu telah diatur oleh agensi dan sebagainya. Jadi selain itu juga harus mencukupi belanja semasa mereka itu ditinggalkan. Artinya keluarga yang ditinggalkan perlu ada persiapan. Mungkin ada anak-anak yang tidak ikut, mungkin ada orang tua yang perlu diberi belanja. Bahkan kalau kita pelihara kucing misalnya, pun ada makanan untuk kucing. Artinya jangan tinggalkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang ditinggalkan, maksudnya. Itu yang dinamakan manis tato'a ilaihi sabila. Baik, saudara-saudara sekalian, ibadah haji ini adalah ibadah yang amat penting, diwajibkan sekali dalam sepanjang hayat. Daripada itu, hendaklah seseorang itu yang belum lagi menunaikan ibadah haji perlu menjimatkan keuangan, dan bahkan kalau boleh jangan pergi makan angin ataupun pergi wisata yang memerlukan belanja besar. Seperti contohnya pergi ke luar negeri sana, biayanya tidak sedikit. Ya kalau cuma pergi ke tempat yang dekat, katalah ke Jibi, Langkawi kan, silakan, dekat-dekat boleh. Tapi pergi ke tempat luar negeri yang jauh-jauh, padahal dia belum lagi menunaikan ibadah haji, maknanya dia telah mengurangkan biaya. Artinya apa? Tidak digalakkan
pergi jauh-jauh ke mana dulu. Sehingga pergi ke 3 tempat ini. Yang pertama ke Makkah, di Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram pahalanya diberi nilai luar biasa. Siapa yang mengerjakan sholat di dalam Masjidil Haram itu nilainya sampai 100.000 dapat ganda. Luar biasa. Yang kedua Madinah Al-Munawwarah. Nilai pahalanya diberikan oleh Allah 1.000. Luar biasa pahalanya itu. Dan yang ketiga di Masjidil Aqsa itu nilai pahalanya 500. Sekarang kita sukar untuk datang ke Masjid Aqsa karena keamanan misalnya. Oke, yang 2 ini perlu. Apabila kita menunaikan ibadah haji, kita disunatkan untuk ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab baginda Rasul itu telah menganjurkan supaya setiap jemaah haji harus mampir ke Madinah, ya kan? Dan bahkan Nabi itu merasa kecil hati kalau ada umatnya pergi haji lalu tak datang ke sana. Itu pun perlukan biaya juga, ya kan? Jadi inilah, apabila kita sudah pun menunaikan ibadah haji, barulah kita silahkan mau pergi wisata ke mana, walaupun dengan biaya yang tinggi sekalipun, dibolehkan. Baik, saudara-saudara sekalian, dan pergi haji ini tak boleh lambat-lambat. Apabila kita sudah ada kemampuan, segeralah kita menunaikan ibadah haji. Karena Nabi SAW telah pun mengingatkan kepada umatnya, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yudri ma yu'ridulah. Bersegeralah kamu menunaikan haji karena sesungguhnya seorang di antara kamu tidak mengetahui sesuatu halangan yang akan merintanginya. Sebab apakah yang menyebabkan kita tidak dapat pergi haji? Mungkin juga masalah keamanan, mungkin juga masalah tersebarnya penyakit, dan mungkin juga karena orang ini sakit, ada penyakit, dan bahkan tak mencukupi biaya. Ingat, kadang-kadang ada orang asalnya kaya kemudian jadi bankrupt, ada juga. Dan kemungkinan seseorang ini menjumpai ajalnya. Ini banyak kemungkinan. Maka itulah baginda Rasulullah SAW mengingatkan umatnya jauh sebelumnya supaya jangan lambat-lambat menunaikan ibadah haji. Maka sekarang kita kena register lebih awal, ya kan? Supaya, karena gilirannya agak jauh sekarang, gilirannya itu lambat. Maka kita ini sambil mengumpulkan keuangan dan juga register awal supaya kita dapat mengerjakan haji. Termasuk juga kesehatan. Gunakan kesehatanmu sebelum masa sakitmu, ya kan? Wasihataka qabla saqamik. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ini jelas sekali. Maka itulah saudara-saudara sekalian, perlu segera menunaikan ibadah haji, sebab kita tidak mengetahui halangan apa yang menyebabkan kita gagal pergi haji. Saudara-saudara sekalian, pahala yang Allah berikan kepada orang menunaikan ibadah haji ini luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji karena Allah
dan tidak berbuat keji dan tidak fasik, maka dia diampuni dosanya seperti dia baru dilahirkan dari ibunya. Artinya dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan fitrah. Ya, mudah-mudahan para jemaah haji diselamatkan oleh Allah. Setiap jemaah haji ini sudah tentu memerlukan haji mabrur, memperoleh haji mabrur, ya kan? Sebab haji mabrur ini balasannya surga. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ibadah umrah ke umrah berikutnya dapat menghapuskan dosa antara keduanya. Dan haji mabrur wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak mendapat apa-apa balasan melainkan balasan surga. Alhamdulillah kalau dapat surga, sebab dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya semua syariat dan segala ibadah yang diperintahkan Allah kepada hambanya itu adalah dapat menghapuskan dosa semuanya. Sebab seseorang kalau dia masih ada dosa tak boleh masuk surga. Tak bisa masuk surga. Walaupun banyak amalnya, kalau masih ada dosa tidak akan masuk surga. Ya samalah dengan seorang itu mencuci pakaian. Seseorang itu kalau dia dapati bajunya atau pakaiannya sedang kotor, tak mungkin dia dimasukkan dalam lemari. Adakah ibu-ibu baju kotor itu dimasukkan dalam lemari? Dihanger, dimasukkan, digantung dalam lemari? Tidak, tak mungkin. Mesti kena cuci dulu, bersihkan dulu. Bahkan kalau kolenya kotor banget, dengan menggunakan sabun, bahkan menggunakan klorok, ya kan? Bersih, baru dijemur. Habis dijemur, digosok, disetrika dulu. Setelah itu baru ambil hanger, dimasukkan dalam lemari, ya kan? Sama juga hamba Allah nanti di padang mahsyar diproses demi proses. Kalau dosanya masih ada yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berdosa, orang ini tidak boleh masuk surga, mesti mampir dulu dalam neraka. Maka ada orang yang bahagia, ada orang yang selamat, ada orang yang celaka nanti. Tapi insya Allah semua jemaah ini termasuk orang-orang yang bahagia. Sebab apa? Dosa besarkah, dosa kecil, tetap dihitung oleh Allah, kecuali dosanya yang telah diampuni karena sudah pun bertaubat dan minta maaf kepada orang yang bersangkutan, settle semuanya, ridha meridai. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dipilihkan hari dan waktu yang paling baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia waktu nazar tersenyum, ada yang seperti orang tidur. Itulah orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah salat ini, salat 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa. Ibarat seorang itu mempunyai taman di depan rumahnya, dalam sehari semalam mandi 5 kali. Mungkinkah kita masih kotor? Tidak, sama juga. Ditambah lagi dengan salat sunat, memperoleh lagi nilai. Ditambah lagi dengan bekas tempat salat, yang fardu lain tempat, yang sunat lain tempat, lagi banyak. Pergi belajar lagi, pahala lagi. Tambah lagi bekas tapak kakinya, tempat duduknya ditulis. Berjemaah lagi, pahala terus. Kemudian apa lagi?
pergi ke masjid mendengarkan lagi ceramah, belajar agama, menuntut ilmu, pahala lagi, diliputi oleh para malaikat. Semua jemaah yang menuntut ilmu itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang itu menuntut ilmu dianggap perjuangan. Siapa yang meninggal dunia dalam masa-masa itu dinilai sebagai orang yang mati syahid hatta yarji'ah, sampai orang itu pulang daripada tempat belajar itu. Allahu Akbar. Dia berjuang li'ilahi kalimatillah. Baik. Saudara-saudara sekalian, diterangkan tadi siapa yang pergi haji semata-mata karena Allah, dia tidak melakukan yang keji dan tidak fasik, dia balik ke kampung halamannya bagaikan anak baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, tak berdosa, tak ada baby berdosa, sama. Maka jangan salah paham pula, ya. Ada orang salah paham. Balik haji, balik umroh, dia lambat mau datang ke masjid untuk mengikuti berjemaah, apalagi belajar. Tunggu 1 bulan pun tak muncul-muncul belajar. Kenapa? Sudah banyak pahalanya. Dia cakap saya ada banyak pahala. Di Mekah saya punya pahala tak terkira. 1 kali sholat saja dapat 100.000 pahala. Oh, saya sembahyang tak pernah miss di masjid, tak pernah punting datang ke masjid. Tunggu 1 bulan tak datang. Bahkan ada yang langsung cuci tangan. Kenapa? Didatangi oleh penyakit. Penyakit apa? Penyakit M. Ibu tahu penyakit M? Malas. Sekarang banyak orang dikena penyakit M, malas. Iya kan? Tunggu ada problem baru rajin. Ini manusia yang imannya masih tak mantap. Menunggu dulu ada masalah, baru rajin ibadat, baru berdoa. Allahu Akbar. Tapi pelajar kita di sini, alhamdulillah, saya dapati masih berduyun-duyun, berlomba-lomba. Insya Allah akan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.